semuanya, ketemu lagi, jumpa lagi di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi untuk di pertemuan ini, di video kali ini kita akan bahas terkait dengan latihan soal atau soal latihan terkait dengan materi chapter ke-8, yaitu Accounting for Receivable atau akuntansi untuk piutang. Ya, jadi ada beberapa latihan soal yang akan kita bahas dan kita kerjakan bersama-sama di video kali ini, di pertemuan ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di soal pertama, kita mulai dari soal pertama ini. Tunggu bentar, saya ambil pen dulu. Di soal pertama ini, berikut adalah informasi yang berhubungan dengan piutang dan penjualan dari perusahaan, yaitu PT Gesik per 31 Desember 2018. Di sini ada piutang usaha 50 juta. Ada informasi CKP-nya di posisi debit sebesar 300.000. CKP itu posisi normalnya itu ada di sebelah kredit. Ada di sebelah kredit. Jadi kalau dia posisinya di sebelah debit, berarti posisinya CKP-nya itu berada di saldo minus, gitu ya. Saldo CKP itu saldo normalnya di sebelah kredit, bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Kalau saldo akhirnya berada di posisi debit, berarti CKP-nya itu berada di posisi minus, gitu ya. Jadi CKP-nya itu minus 300.000. Kemudian ada informasi terkait dengan penjualannya selama satu periode, yaitu 360 juta. Kemudian retur dan potongan penjualannya 20 juta. Yang diminta buatlah jurnal untuk mencatat kerugian piutang tahun 2018, tahun berjalan ya, apabila perusahaan mengestimasikan kerugian piutang atau piutang tak tertagih sebesar 2% dari penjualan bersih. Jadi diminta untuk mencatat kerugian piutang tahun 2018 apabila estimasi atas kerugian piutangnya atau piutang tak tertagihnya itu sebesar 2% dari penjualan bersih. Nah, berapa nilainya nanti kita hitung. Kemudian yang kedua sama, cuma beda metodenya saja, beda perhitungannya saja. Nah, yang B ini buatlah jurnal untuk mencatat kerugian piutang tahun 2018 apabila perusahaan mengestimasikan kerugian piutang atau piutang tak tertagihnya itu sebesar 4% dari saldo piutang usaha. Tadi yang A itu dari penjualan bersih 2%, diestimasikan tidak tertagih. Ini yang B itu estimasinya itu dari saldo piutang usaha, di mana 4%-nya itu diestimasikan tidak tertagih. Kemudian yang C, buatlah jurnal untuk mencatat penghapusan piutang dari Tuan Bemo pada tanggal 30 April 2019. Adapun saldo piutang Tuan Bemo adalah 3.600.000. Nah, diminta untuk menghapus piutang dari Tuan Bemo yang di 30 April dengan saldo 3.600.000. Jadi kita hapus. Nah, karena kita sudah menggunakan metode pencadangan, metode penyisian, berarti pada saat penghapusan ya kita bukan mendebetkan beban kerugian piutang, tetapi kita pakai saldo penyisian piutang tak tertagih kita atau saldo CKP kita untuk menghapus piutang tersebut. Lihatnya dari mana kok bisa tahu kita pakai metode estimasi atau tidak, atau penghapusan langsung? Ya kita lihat di soal. Di soal itu ada saldo CKP. Di soal ada saldo CKP, berarti ya perusahaan menggunakan metode estimasi, gitu, dimana setiap bulannya setiap periodenya itu akan diestimasikan piutang tak tertagihnya. Dapat kita lihat di pertanyaan A dan juga B, gitu, instruksi yang A dan juga B, gitu. Jadi ini pakai metode penghapusan penyisihan ya, bukan metode penghapusan langsung. Untuk poin C ini kita mulai dari yang poin A. Kerugian piutang diestimasikan 2% tidak tertagih ya. 2% dari penjualan bersih tidak tertagih beban kerugian piutangnya. Nah, ini ada informasi yang tadi sudah saya sampaikan, ada piutang usaha, saldo CKP di sebelah debit, kemudian ada informasi terkait penjualan dan juga retur serta potongan penjualannya. Nah, di sini saya kasih tanda nih. Kalau BKP itu apa? BKP itu beban kerugian piutang. Istilah bahasa Inggrisnya yang kita belajar, yang kita bahas di materi itu
bad debt expense gitu. Nah, itu BKP, beban kerugian piutang. Kalau CKP itu cadangan kerugian piutang. Bahasa lainnya itu penyisian piutang tak tertagih gitu. Penyisian piutang tak tertagih. Kalau istilah bahasa Inggrisnya itu adalah kita sebut sebagai allowance for doubtful account gitu. Yang A, saya kembali ke jawaban yang instruksi yang A, diminta untuk mencatat air jurnal penyesuaian atas penyisian piutang tak tertagih tahun 2018 apabila diestimasikan kerugian piutangnya itu 2% dari penjualan bersih. 2% dari penjualan bersih. Penjualan bersih. Ya. Nah, penjualan bersih dapat dari mana? Dapat dilihat dari soal. Di sini ada penjualan 360 juta, ada retur 20 juta. Berarti penjualan bersihnya itu adalah 340 juta. 340 juta kalikan dengan 2%. Kalikan dengan 2% dapat berapa? Dapat 6.800.000. Ya, 340 juta kalikan dengan 2%. Dapat beban kerugian piutang tahun 2018 sebesar 6.800.000. Karena kita pakai metode pendekatan laba rugi atau pendekatan penjualan, otomatis nilai ini 6.800.000 ini langsung kita catat ke jurnal, yaitu BKP atau beban kerugian piutang, bad debt expense, di debit, kemudian di kreditnya itu adalah cadangan kerugian piutang atau CKP atau penyisian piutang tak tertagih. Istilah bahasa Inggrisnya allowance for doubtful account. Nilainya berapa? 6.800.000 gitu. Jadi kalau kita lihat secara buku besar untuk rekening CKP, sebelumnya itu ada di posisi debit ya, 300.000 sebelum penyesuaian saldo CKP-nya. Kita sesuaikan. Di sini kita kreditkan. Nih, kita kreditkan CKP. Berarti CKP kita minus 300.000, kita kreditkan 6.800.000. Berarti saldo CKP setelah penyesuaian berada di posisi debit. Ya. Berada di posisi kredit. Karena nilai kredit lebih besar dari debit. Sebesar berapa? Yaitu 6.500.000. Dapat dari mana? Minus 300, kita tambahkan 6.800, tersisa 6.500 per 31 Desember setelah proses penyesuaian. Selesai untuk yang A. Kalau yang B, sama perhitungannya, cuma persentasenya itu dari data yang berbeda atau sumber yang berbeda. Yang tadi A itu 2% dari penjualan bersih, kalau B apabila kerugian piutang itu diestimasikan 4% dari saldo piutang usaha. Nah, saldo piutang usaha sudah kita ketahui ya, di soal yang ada 50 juta. 40%-nya itu diestimasikan tidak tertagih. Berarti dapat sebesar 2 juta. Ya, sebesar 2 juta. Dapat dari 4% kalikan dengan 50 juta. Nah, 2 juta ini tidak langsung kita jurnal ya. Beda halnya sama dengan yang metode kerugian piutang yang dari pendekatan penjualan ya, dimana kita dapat langsung kita jurnal karena itu berkaitan dengan matching principle, dimana pendapatan yang diperoleh itu diestimasikan di bulan berjalan. Jadi beban yang dikeluarkan yang diakui itu sesuai dengan pendapatan yang diterima, yaitu persentase dari penjualannya gitu. Jadi tidak perlu disesuaikan, dikalikan maksudnya tidak perlu disesuaikan dengan saldo awalnya gitu. Jadi dikalikan 2% dari penjualan bersih dapat 6.800.000, langsung kita coba kita catat ke rekening CKP dan akui adanya BKP, beban kerugian piutang. Nah, kalau yang B ini beda. Kalau yang B ini dapat 2 juta. 2 juta ini bukan nilai yang kita jurnal, bukan nilai yang kita sesuaikan, tetapi 2 juta ini adalah saldo CKP setelah penyesuaian. Nih, 2 juta ini adalah saldo CKP setelah penyesuaian. Ini saldo akhirnya harusnya itu 2 juta. Kalau kita pakai persentase dari piutang usaha, yaitu 4% dari saldo piutang usaha, dapat 2 juta. Itu sebenarnya CKP yang saldo CKP di akhir periode setelah penyesuaian.
sebelum penyesuaian kita ada saldo 300.000 di debit terkait dengan CKP, berarti minus ya, minus 300.000. Jadi berapa yang perlu kita sesuaikan di sini? Nah, berapa yang perlu kita sesuaikan di sini? Yang minus 300.000 harus jadi 2 juta. Jadi harus kita yang minus 300.000 harus kita tambahkan kembali 2.300.000. Kalau tadi itu beda ya. Oke. Kalau beda hanya ya kalau dia di kredit ya. Kalau dia kredit berarti kita bersifat mengurangi saldo akhir kurangi dengan saldo kredit sebelum penyesuaian. Kalau dia ada di debit berarti saldo akhir CKP ditambahkan dengan saldo debit sebelum penyesuaian. Gitu. Jadi yang 300.000 minus kita sesuaikan menjadi 2 juta. Otomatis minus 300.000 ya kita tambahkan kembali 2.300.000. Berarti yang perlu kita sesuaikan untuk saldo CKP-nya dan juga beban kerugian piutang yang diakui adalah sebesar 2.300.000. Kita debitkan BKP, kreditkan CKP. Beban kerugian piutang di debit, cadangan kerugian piutang di sebelah kredit. Selesai untuk yang poin B. Kemudian yang poin C. Yang poin C itu diminta untuk menghapus piutang Tuan Bemo di tanggal 30 April ya tahun 2019 dengan nilai piutangnya 3.600.000. Jadi di sini kita catat di 30 April kita hapus piutangnya karena ini metode penyisihan bukan metode penghapusan langsung. Ya pada saat penghapusan piutang ya kita debitkan saldo CKP kita yang sudah kita cadangkan. Jangan diakui beban lagi. Kalau diakui beban lagi ya jadi double karena pada saat penyesuaian pada saat penyisian sudah kita sesuaikan, sudah kita akui bebannya walaupun belum terrealisasi. Karena belum terrealisasi ya kita tampung ke saldo CKP ini, cadangan kerugian piutang. Setelah apabila sudah benar-benar tidak dapat tertagih baru kita kurangi saldo CKP kita yang sudah kita cadangkan itu. Nah inilah kita debitkan CKP kita yaitu sebesar 6.300.000. Gitu. Kreditnya apa? Karena kita hapus piutang ya piutang kita berkurang, bukan BKP ya, tapi piutang kita berkurang yaitu 3.600.000. Gitu. Jadi untuk penghapusan saldo piutang Tuan Bemo di 30 April ya kita debitkan penyisian piutang tak tertagih, kreditkan atau kita hapus piutang usaha sebesar 3.600.000. Oke, selesai untuk jawaban pembahasan atau pengerjaan soal latihan terkait dengan soal 1. Selesai di soal 1, kita lanjut ke soal 2. Soal 2. Nah, soal 2 ini kurang lebih sama ya. Kita coba baca dulu informasi soal yang ada. Informasi terkait dengan soal 2 yang ada di soal 2. Nah, pada tanggal 31 Desember 2018, PT XYZ memiliki informasi sebagai berikut. Di sini dia punya piutang usaha 80 juta dan penjualan sebesar 960 juta. Yang diminta, hitunglah jumlah kerugian piutang dan buatlah diminta untuk hitung jumlah kerugian piutangnya dan diminta buat ajunan penyesuaian yang diperlukan terkait dengan penyesuaian atas kerugian piutang tersebut. Jika ada dua kondisi, di dua kondisi ini ada hal yang berbeda lagi, ada dua hal yang berbeda lagi. Kita mulai dari yang pertama dulu. A. Kerugian piutang ditaksir 1% dari penjualan. Dengan asumsi saldo CKP-nya sebelum penyesuaian berada di posisi kredit. Dengan nilai 4 juta. Yang kedua, saldo rekening CKP sebelum penyesuaian memiliki saldo di sebelah debit. Nah, tadi di sebelah kredit, ini di sebelah debit. Yang tadinya nggak minus, yang ini yang minus, yang kondisi kedua. Itu sebesar 3 juta. Yang pertama ini dari 1% dari penjualan dengan dua kondisi yang berbeda. Yang B juga sama dengan pendekatan perhitungan kerugian piutang yang berbeda. Kalau tadi dari penjualan, yang ini itu dari analisis umur piutang.
Dari hasil analisis umur piutang diperoleh bahwa saldo jumlah saldo CKP periode ini adalah 6.900.000. Nah, dia pakai pendekatan piutang ya, dimana dilakukan analisis umur piutang. Sudah didapat nilainya, saldo CKP-nya, yaitu 6.900.000. Dengan asumsi yang pertama, CKP sebelum penyesuaian berada di posisi debit dengan nilai 3.500.000. Yang kedua, CKP sebelum penyesuaian ada di sebelah debit. Tadi kredit, ya ini debit ya, sorry. Yang tadi itu kredit, yang ini debit dengan nilai 1.500.000. Nah, diminta untuk hitung kerugian piutang dan jurnal penyesuaian. Oke, kita di soal 2. Ya. Nah, soal 2 ini sudah saya informasikan di sini terkait dengan perhitungannya, itu informasi yang di soal. Ada piutang usaha dan juga penjualan, masing-masing 80 juta dan 960 juta. Yang A, kerugian ditaksir 1% dari penjualan. 1% kali penjualannya yaitu 960 juta. Dapat 9.600.000. Benar nggak? Iya. 9.600.000. Nah, sudah dapat ya kerugian piutangnya. Ini kita mau jurnal. Nah, ada dua hal yang berbeda tadi. Ada yang saldo CKP-nya di sebelah debit, ada yang saldo CKP-nya di sebelah kredit. Jadi kalau kita pakai pendekatan penjualan, itu sebenarnya tidak ada ngaruh ya. Karena ini kita dapat berapa? 9.600.000 ya, tetap kita jurnal semuanya. Tidak perlu kita sesuaikan dengan saldo awalnya. Gitu. Jadi langsung kita jurnal. BKP di debit, kreditnya CKP 9.600.000. Nah, jurnalnya sama, tetapi hasilnya itu yang berbeda. Hasil akhir CKP setelah penyesuaiannya yang berbeda. Tadi yang CKP-nya itu berada di posisi kredit ya. Berarti dia nggak minus ya, 4 juta. Nah, kemudian kita buat jurnal penyesuaian atas kerugian piutang tahun berjalan 9.600.000. Kita kreditkan CKP-nya. Jadi, saldo CKP setelah penyesuaian bukan 4 juta lagi, tetapi 13.600.000. 4 juta ditambahkan dengan 9.600.000. Gitu. Kalau yang B, yang kondisi yang kedua, bukan yang B, yang kondisi kedua, ya jurnalnya tetap sama. BKP di debit, kreditnya CKP dengan nilai 9.600.000. Gitu. Sama ya. Tetapi saldonya aja yang berbeda. Nah, tadi saldo CKP sebelum penyesuaian ada di sebelah kredit. Yang ini dia posisinya ada di sebelah debit, yaitu sebesar tadi berapa nilainya, yaitu sebesar 3 juta. Nah, 3 juta di debit berarti posisinya minus, kita kreditkan 9.600.000 sesuai yang ada di jurnal. 9.600.000. Berarti yang minus 3 juta kita kreditkan, kita tambahkan 9.600.000. Setelah penyesuaian tersisa saldo CKP menjadi 6.600.000. Karena minus 3 juta kita tambahkan dengan 9.600.000. Gitu. Dapat 6.600.000. Nah, berbeda kan hasilnya ya. Saldo CKP-nya setelah penyesuaian. Tetapi jurnalnya tetap sama, yaitu BKP di debit, kreditnya CKP dengan nilai 9.600.000. Itu yang poin A. Yang poin B, di mana rekening kerugian piutangnya ditaksir itu dari saldo piutang, yaitu sebanyak berapa persen tadi? Oh, pakai analisis umur piutang ya, analisa umur piutang, jadi nggak perlu dikalikan lagi, sudah ada hasilnya. Sudah ada hasilnya di soal, yaitu 96.900.000. Jadi dari analisis umur piutang didapat saldo CKP yang harus dilaporkan, yaitu 6.900.000 di sebelah kredit. Kita punya yang B ini kondisi yang pertama, saldo CKP-nya itu ada di sebelah kredit 3.500.000. Nah, menggunakan analisis umur piutang harusnya saldo CKP setelah penyesuaiannya itu adalah 6.900.000. Di sini 6.900.000. Jadi 6.900.000-nya itu bukan langsung di jurnal ya. Sama seperti yang soal pertama tadi saya sampaikan.
Jadi itu saldo akhirnya. Berarti berapa harus di jurnal? Berarti kita sesuaikan dengan saldo awalnya. Saldo akhir 6.900.000, saldo awalnya itu ada di kredit 3.500.000. Berarti kita cukup menambahkan sebanyak 3.400.000 agar saldo CKP yang 3.500.000 menjadi 6.900.000. Nah, kita tambahkan saldo CKP-nya ini 3.400.000. Berarti yang kita adjust yaitu debitnya BKP, kreditnya CKP sebesar nilainya 3.400.000. Nah, sudah kita jurnal, sudah sama saldo CKP dengan analisa umur piutangnya, yaitu 6.900.000. Yang kondisi kedua, di mana saldo CKP-nya itu ada di sebelah debit 1.500.000. Jadi, setelah menggunakan analisis umur piutang, halnya saldo CKP-nya itu ada di sebelah kredit 6.900.000. Ternyata saldo awalnya itu saldo akhir sebelum penyesuaian 1.500.000 di debit minus 1.500.000. Berarti kita harus kreditkan berapa agar saldo CKP sama dengan 6.900.000. Ya tinggal ditambahkan aja 1.500 tambahkan dengan 6.900.000. Dapat 8.400.000. Minus 1.500.000 kita kreditkan 8.400.000, dapat saldo akhir 6.900.000. Nah, tinggal kita jurnal BKP di debit, kredit CKP sebesar 8.400.000. Jadi setelah jurnal inilah saldo CKP-nya itu sudah sama dengan analisa umur piutang kita terkait dengan kerugian piutangnya, yaitu 6.900.000. Jadi kalau menggunakan pendekatan neraca, pendekatan piutang, saldo CKP-nya itu akan sama, tetapi jurnal penyesuaiannya itu yang berbeda. Beda hanya kalau pendekatan laba rugi, jurnalnya tetap sama terkait dengan nilainya sama, tetapi saldo CKP di akhir periode yang berbeda, baik di posisi debit maupun posisi kredit, itu yang membedakannya. Ya, jadi semuanya itu tergantung kita pakai metode apa ya, pakai pendekatan perhitungan kerugian piutang pakai yang mana, bisa laba rugi, bisa aja pendekatan neraca atau pendekatan penjualan ataupun pendekatan piutang gitu. Kemudian saldo CKP-nya juga ya, sebelum penyesuaian itu ada di debit atau kredit. Nah, itu juga mempengaruhi terkait dengan penjualan dan juga saldo CKP di akhir periode. Ya, tergantung kita pakai pendekatan perhitungan kerugian piutang yang mana, apakah pendekatan penjualan ataupun pendekatan piutang. Oke, jadi kalau gitu selesai untuk soal nomor 2. Berikutnya kita lanjut ke soal 6 ya, soal 6 aja ya. Nah, soal 6 ini terkait dengan wesel. Jadi di soal 6 ini kita diminta untuk menghitung tanggal jatuh tempo, bunga wesel, dan juga nilai jatuh tempo wesel tersebut, atau promise ya, wesel atau promise. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 promise ya, dengan nilai nominal berbeda, jangka waktu, dan juga tingkat suku bunga berbeda. Nah, ini sudah saya jadikan satu tabel, ada 5 wesel. Oke, kita diminta untuk menghitung tanggal jatuh temponya, mencari tanggal jatuh temponya, menghitung bunga wesel, dan juga nilai jatuh tempo. Kita mulai dari wesel yang pertama atau promise yang pertama. Promise yang pertama itu tanggal 3 April. Kita coba cari ya. Oke, ini ada weselnya 3 April ya. Kita coba hitung tanggal jatuh temponya. Berarti di sini tanggal jatuh temponya sebelumnya itu jumlah weselnya, jumlah hari jangka waktu weselnya itu 45 hari ya. 45 hari. Nah, dari 45 hari weselnya itu diterbitkan di bulan April, yaitu di tanggal 3. Jadi selama bulan April sudah berjalan berapa lama itu bunga weselnya, yaitu terhitung dari tanggal 3 sampai ke atas sampai dengan 40 hari ke depan, 45 hari ke depan. Jadi di bulan April sudah 30 hari. Nah,
Dari kita hitung dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8 dapat berapa hari sampai tanggal 30 di bulan April. Yaitu kalau cara singkatnya yaitu tanggal 30 hari dikurangi dengan tanggal penerbitan. April kan ada 30 hari ya, kurangi dengan tanggal penerbitannya, jadi tanggal 3. Jadi jumlah di bulan April itu sudah berjalan selama 27 hari ya. Kita hitung, kita coba hitung ya. Tanggal 3 April terbitkan Weselnya, berarti kita hitung dari tanggal 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sampai dengan tanggal 30 April. Itu udah berjalan berapa hari? Yaitu 27 hari. Kalau kalian nggak percaya, akan hitung satu-satu aja dari tanggal 4 sampai dengan tanggal 30. Itu 27 hari, benar atau tidak? Itu. Jadi April sudah berjalan 27 hari. Dari total jangka waktu 45 hari sudah jalan 27 hari. Berarti sisanya itu 18 hari. Kita lanjut ke bulan Mei. Bulan Mei itu ada 31 hari. Sisa jangka waktu dari Wesel itu 18 hari, yaitu 18 hari. Jadi nggak mungkin bulan Mei lewat kan. Otomatis di bulan Mei itu yang tersisa adalah 18 harinya itu ada di bulan Mei gitu. Jadi setelah di bulan Mei udah berjalan 18 hari, jangka waktu Weselnya itu sudah 0, udah nggak ada lagi, sudah jatuh tempo. Jadi tanggal jatuh tempo Wesel yaitu ada di bulan Mei, tepatnya itu di tanggal 18. Tanggal 18 ini ya. Nah, kurang lebih seperti ini perhitungan tanggal jatuh tempo Wesel tersebut. Kalau kalian pakai Excel saya rasa lebih gampang ya, kan tinggal pasang rumus saja, yaitu hapus dulu, yaitu tanggal penerbitan Wesel ya. Kita ambil contoh 2 ya, Wesel nomor 2 ya, 20 Mei tambahkan dengan jangka waktunya berapa hari, yaitu 60 hari, dapat 19 Juli. Nah, benar atau tidak kita coba hitung manual ya. Kita coba hitung manual. Sisa Wesel, sisa hari, total jangka waktunya itu 60 hari. Nah, diterbitkan di bulan Mei. Kita hitung yang bulan Mei. Di bulan Mei jumlah hari itu ada 31, di mana Wesel itu diterbitkan tanggal 20. Berarti kita hitung Weselnya itu sudah berjalan, itu terhitung dari tanggal 2 hari berikutnya di tanggal 20, yaitu tanggal 21, 22, 23 sampai 31 Mei sudah berjalan sebanyak 11 hari. Dapat dari mana? 31 kurangi dengan tanggal penerbitan, yaitu tanggal 20, dapat 11 hari ya. Dari 60 hari sudah jalan 11 hari. Dari 60 hari jangka waktunya sudah berjalan 11 hari di bulan Mei. Sisa hari 49 hari. Lanjut ke bulan Juni. Nah, ini kan masih 1 bulan penuh. Sisa harinya 49 ini masih 1 bulan penuh. Berarti di bulan Juni itu full 1 bulan. Full 30 hari. Berarti di sini juga sama 30 hari. Nah, setelah jalan di bulan Juni, sisa harinya itu dari 49 hari sudah jalan 30 hari. Berarti yang tersisa itu adalah 19 hari. 19 hari. Lanjut ke Juli. Nah, Juli ini udah nggak mungkin 1 bulan penuh ya, karena sisa harinya itu sudah sisa 19 hari. Nggak mungkin lewat dari bulan Juli. Jadi di sini 19 hari di bulan Juli. Nah, berarti di sini jangka waktu dari Wesel tersebut jatuh temponya itu sampai di hari ke-19 di bulan Juli, yaitu di tanggal 19 Juli. Sama ya, 19 Juli ya, dengan yang di tabel di atas ya. Ya, gitu. Jadi kalau mau pakai rumus Excel ya lebih gampang. Catat tanggalnya, ditambahkan aja dengan jumlah hari, jumlah tanggal umur Weselnya. Mau per bulan ataupun per tanggal. Kalau per bulan berarti kita hitung di bulan ya, jangan dihitung per hari ya. Kalau bulan ya misalnya diterbitkan 15 September, jangka waktunya 3 bulan. Kalian jangan hitung per bulannya, per pakai hari ya, pakai jumlah harinya, tetapi kita hitung pakai bulannya. 15 September 3 bulan berarti September,
ke Oktober 1 bulan, November 1 bulan, Desember 1 bulan, total 3 bulan. Jadi jangka waktunya dan tanggal jatuh temponya itu di 15 Desember gitu ya. Jadi kalian bedakan ya, kalau hitung bulan ya lebih gampang, tinggal hitung bulannya aja, ditambahkan aja bulannya. Kalau hari ya kita tambahkan harinya, kita hitung satu-satu gitu. Sambil contoh lagi yang 31 Agustus. Jadi saya coba pasang rumus ya, langsung aja. Berarti 31 Agustus tambahkan dengan 90 hari, dapat 30 Oktober. Tanggal 4 juga ya, nomor 4 juga sama. 9 Juni tambahkan 90 hari, dapat 8 Agustus. Nah, kita coba hitung ya, yang 4 ini ya. Berarti jangka waktunya itu 90 hari. Diterbitkan di bulan Juni. Di Juni diterbitkan tanggal 9, berarti nggak 1 bulan penuh ya. 30 hari kurangi dengan tanggal penerbitan. Karena kita hitung dari tanggal 10, 11 sampai 30 Juni. Jadi sudah berjalan 21 hari. 21 hari berarti 90 kurangi 21, sisa 69 hari. Di bulan Juli 1 bulan penuh, yaitu full 31 hari. Kemarin saya bilang bunganya itu 30 hari, asumsikan setiap bulannya 30 hari, bukan hitungkan jatuh temponya, tetapi itu asumsi untuk menghitung bunganya sebagai jumlah hari dalam 1 tahunnya, yaitu 360 hari. Nah, lanjut lagi, kembali lagi ke soal 6 ini. Berarti yang 69 sudah jalan 31 hari, sisa 38 ya, coba 69 kurangi dengan 31 ya, 38 hari. Juli, Agustus juga 1 bulan penuh, 31 hari. Nah, 31 hari, sisa jangka waktunya itu 38 kan, berarti masih penuh, masih lewat bulan Agustus gitu. Jadi dari 38 kita kurangi dengan 31 hari, sisa 7 hari. Nah, berarti di bulan jatuh temponya itu di bulan September, yaitu di hari ke-17, di hari ke-7. Nah, 7 sisa tadi di Agustus, 31 Agustus sisa 7 hari, lanjut ke September, jalan 7 hari, sisa jangka waktunya sama dengan 0. Jadi jangka waktunya, tanggal jatuh temponya itu ada di tanggal 7 September. Jadi 7 September ya tanggal jatuh temponya ya. Lihat di tabel. Yang di tabel 8 Agustus. Berarti ada yang salah. Coba kita cek kembali. Ini tanggal terima atau tanggal penerbitan dengan 9 Juni tambahkan 60 hari. Oke. Ini salahnya itu bukan 60 hari ya, tetapi jangka waktunya 90 hari. Nah, sama 7 September. Jadi kalau kalian mau cara cepat ya pakai Excel aja, nggak masalah. Tapi kalau kamu hitung manual ya seperti yang ada di bawah ini. Ya, cara hitungnya kurang lebih seperti ini. Tapi kalau kalian ada pemahaman tersendiri yang hasil jawabannya sama, caranya berbeda tetapi hasilnya sama, ya nggak masalah kalau kalian ada cara tersendiri. Ya, yang lebih kalian mengerti aja, semengerti kalian aja dalam mengerjakan mencari jawabannya. Ini pakai Excel boleh, mau hitung yang di bawah secara manual satu-satu juga boleh, terserah. Yang penting kalian tahu jawabannya dan mengerti perhitungannya seperti apa. Oke, lanjut ke yang Wesel kelima. Wesel kelima berarti di 1 Oktober kita tambahkan 120 hari. Tanggal jatuh temponya di 29 Januari di tahun berikutnya. Oke, selesai tanggal jatuh temponya, kita lanjut ke bunga Wesel. Nah, bunga Wesel itu udah kita pelajari ya di pembahasan materi kemarin. Bunga Weselnya itu dihitung dengan cara nilai nominal Wesel yang pertama, Wesel pertama itu 10.000 kalikan dengan bunga Wesel 8% kalikan dengan jangka waktu periode Weselnya, yaitu 45 hari dalam 1 tahun. Dari 1 tahun. Kok mau dibagi 360 atau dibagi 1 tahun? Karena bunganya ini, tingkat suku bunganya itu adalah
tingkat bunga anual ya, bunga per anualnya atau bunga dalam 1 tahun. Nah, bunga dalam 1 tahun 8%, jadi 45 harinya itu berapa bunganya? Ya, kita kalikan dengan 45 per 1 tahun, 45 hari per 360 hari. Gitu. Dapat bunga Wesselnya $100. Lanjut yang kedua, ya sama. Yang kedua itu didapat dari nilai nominal Wessel kalikan dengan bunganya kalikan dengan tanggal jatuh tempo periode Wesselnya, yaitu 60 hari per 360. Dapat 100 juga ya. Oke, dapat 100 juga ya di sini ya. Lanjut yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga berarti 8.000 kalikan dengan 14% kalikan dengan 90 hari per 360 hari. Dapat 280. Kemudian yang Wessel keempat. Nilai nominal 15.000 kalikan dengan bunganya 10% kalikan periode Wessel 90 per 360. Dapat 375. Dan terakhir bunga Wessel nilai nominal Wessel 12.500 kalikan dengan bunga Wessel 12% kalikan dengan periode Wesselnya, yaitu 120 hari per 360 hari. Dapat 500. Selesai bunga Wesselnya. Lanjut ke nilai jatuh tempo. Nilai jatuh temponya itu berarti adalah perhitungan didapat dari nilai nominal Wessel yang kita berikan pinjaman kepada kepada pihak penerbit Wessel tambahkan dengan bunga Wessel. Itulah nilai jatuh temponya atau nilai kas yang akan kita terima dari si debitur gitu. Yang Wessel kedua berarti 6.000 tambah 100, 6.100. Wessel ketiga berarti 31 Agustus 8.000 tambahkan 280, dapat 8.280. Yang keempat 15.000 tambah 375 berarti 15.375. Dan yang terakhir 12.500 tambah 500 dapat 13.000. Gitu. Jadi untuk soal nomor 6 agak sederhana ya. Nah, kurang lebih untuk ini jawaban, ini dasar untuk mengerjakan yang soal 10 nanti di soal latihan kalian ya. Jadi kalau soal 10 kan dapat diskontoannya. Nah, kalau ini cukup cuma tanggal jatuh tempo diminta, bunga dan juga nilai jatuh tempo. Jadi selesai untuk soal nomor 6. Kita lanjut ke soal nomor 12. Soal nomor 12. Nah, soal nomor 12 ini itu ya terkait dengan piutang usaha dan juga Wessel. Piutang Wessel. Ini ada transaksi selama 1 tahun di tahun 2017. Ini informasi terkait dengan transaksi yang berkaitan dengan piutang usaha dan juga piutang Wessel. Oke, coba kita baca soalnya. Berikut ini sebagian informasi dan transaksi yang terjadi pada PT Delima. Di sini ada saldo piutang usaha per 1 Januari, berarti saldo awalnya ya 792 juta. Kemudian ada saldo CKP, saldo awal CKP di 1 Januari 2017 di posisi kredit dengan nilai 26.400.000 rupiah. Transaksi tahun 2017 dan informasi lainnya. Ini transaksi yang terjadi di tahun 2017 berkaitan dengan piutang usaha dan juga piutang Wessel. Ini dari tanggal 22 sampai 13 September. Yang diminta yang pertama, buatlah jurnal untuk mencatat semua transaksi yang ada di atas. Yang ini dari tanggal 22 sampai 13 September. Yang kedua, buatlah jurnal penyesuaian untuk pendapatan bunga pada 31 Desember 2017. Jadi dari transaksi di atas ini, apabila masih ada piutang Wessel yang belum dilunaskan yang berbunga,
ada transaksi-transaksi yang mengandung bunga sampai dengan akhir periode belum diselesaikan, harus kita sesuaikan, harus kita buat jurnal penyesuaiannya ya untuk mencatat bunganya. Kemudian yang C, buatlah penyesuaian untuk kerugian piutang pada 31 Desember 2017. Apabila cadangan kerugian piutang untuk tahun 2017 dengan analisis umur piutang ditetapkan sebesar 27.850.000. Nah, untuk penyesuaian ini yang C ini berarti kita harus cari tahu dulu saldo CKP sebelum penyesuaiannya itu berapa. Gitu. Dari mana? Dari transaksi-transaksi dari mutasi saldo CKP terkait dengan transaksi-transaksi selama tahun periode berjalan. Kita mulai dari yang A dulu ya. Kita coba buat satu-satu jurnal setiap transaksinya. Ini soalnya kunci jawabannya. Ini ada ya, piutang usaha di 1 Januari 2017 792 juta. Kemudian CKP di posisi kredit di saldo awalnya 1 Januari 2017 26.400.000. Kita mulai dari transaksi yang pertama. 22 Januari dihapus piutang Tuan Sami 3.150.000. Nah, ini dihapus piutangnya ya, dihapus. Nah, ada dua metode penghapusan langsung dan penyisian. Nah, kira-kira di soal ini kita pakai metode penghapusan langsung atau metode penyisihan? Ya, harusnya kita pakai metode penyisihan ya, karena di sini sudah ada saldo CKP-nya. Otomatis ya kita pakai metode penyisihan, bukan metode penghapusan langsung. Kalau kita pakai penghapusan langsung, ngapain ada CKP-nya? Kenapa ada saldo CKP-nya? Nah, dihapus piutangnya, berarti kita hapus piutangnya, kita hapus juga saldo CKP-nya. Kita pakai saldo cadangan kerugian piutang untuk menghapus piutang tersebut. Jadi debitnya itu CKP di kredit ini kita debetan, mau kita kurangi, mau kita gunakan, berarti ya kita kurangi dengan mencatatnya ke sebelah debit. Gitu. Kreditnya apa? Kreditnya berarti piutang usaha 3.150.000. Kemudian 17 Februari diterima kas dari Tuan Handoyo untuk pelunasan piutang yang telah dihapus sebelumnya sebesar 2.400.000. Berarti kalau udah dihapus sebelumnya terus ternyata mampu dibayarkan sama si debitur, otomatis ya yang udah kita hapus harus kita balikin. Pada saat kita hapus kan kita catatnya seperti ini, CKP di debit, piutang di kredit, yang kita balikin. Otomatis piutangnya kita munculkan kembali, CKP-nya ya tidak jadi kita kurangi. Nilainya berapa ya tadi 2.400.000. Nah, setelah kita balikin piutangnya dan juga kita kembalikan lagi CKP-nya, saldo CKP-nya di sebelah kredit, baru kita lunasin. Kan sudah dilunaskan, otomatis ada kas yang kita terima di debit, kreditnya piutang usaha. Nilainya berapa ya sama 2.400.000. Oke. 17 Februari udah. 28 Februari dihapus piutang kepada PT Kita 5.550.000. Dihapus piutangnya, debitnya CKP, kreditnya piutang usaha 5.550.000. Tanggal 2 April dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Ambisi seharga 20 juta dan diterima wesel 90 hari dengan tingkat bunga 9%. Jadi di 2 April ini kita jual barang dagang dengan menerbitkan diterbitkan 1 lembar wesel. Berarti di sini kreditnya otomatis ada penjualan. Debitnya bukan piutang usaha, melainkan piutang wesel karena diterbitkan wesel. Nilainya 20 juta. Dengan diterbitkan wesel 90 hari dan bunganya 9%. Jadi tidak perlu kita hitung dulu ya bunganya. Bunganya itu akan dibayarkan atau dihitung pada saat pada saat jatuh tempo. Jadi pada saat jatuh tempo kita terima 20 juta plus bunganya. Bunganya berapa? Dengan dikalikan nilai nominal kalikan bunga kalikan dengan periodenya, yaitu 90 per 360 gitu.
gitu. Jadi bunganya tidak langsung kita catat ya, akan kita catat pada saat pelunasan ataupun pada saat penyesuaian di akhir periode untuk mengakui adanya pendapatan bunga dan ditampung ke piutang bunga. 5 April dihapus piutang kepada Tuan Anto 7.300.000. Ini debit JKP, kreditnya piutang usaha. 17 Mei didiskontokan wesel PT Ambisi ke bank dengan tingkat diskonto 10%. Nah, ini berkaitan dengan wesel yang tadi kita terima yang di tanggal 2 April ini. Ya, di tanggal 2 April ini didiskontokan di 17 Mei. Jadi 2 April ini kita coba hitung dulu tanggal jatuh temponya ya. Saya pakai yang baru aja. Di sini weselnya itu diterbitkan di tanggal 2 April. Jangka waktunya 90 hari. Ya, jangka waktunya 90 hari. Jadi kita hitung tanggal jatuh temponya. Jangka waktunya 90 hari ya. Di bulan April berarti terhitung dari tanggal 3 April sampai 30 April. Sudah jalan berapa lama bunganya, weselnya? Kita hitung dengan cara 30. Di bulan April ada 30 hari kurangi dengan tanggal penerbitan, yaitu tanggal 2. Dapat 28 hari. Dari 90 hari sudah berjalan 28 hari, sisa 62 hari. Di bulan Mei, 1 bulan penuh 31 hari. Ya, 31 hari. Jadi dari 62 kurangi dengan 31 hari. Nih, kurangi dengan 31 hari. Dapat sisa 31 hari lagi juga ya di situ. Kemudian lanjut ke bulan Juni. Di bulan Juni 1 bulan penuh ada 30 hari. Berarti dari 31 berkurang lagi 30 hari, sisa 1 hari. Jadi 1 harinya itu kita lanjut ke Juli. Jadi tanggal jatuh temponya itu di 1 Juli. Yang tadi sisa 1 lanjut ke Juli 1 hari, berarti selesai, udah nggak ada lagi. Jangka waktunya habis. Jadi jangka waktunya itu tanggal jatuh tempo dari wesel itu yang 2 April diterbitkan dengan jangka waktu 90 hari. Tanggal jatuh temponya itu berada di 1 Juli. Di 1 Juli. Nah, di 1 Juli ya, 1 Juli. Nah, didiskontokan ini 2 April sampai dengan 1 Juli. Di 1 Oktober 1 Oktober tanggal 17 Mei ya. Di tanggal 17 Mei ini 17 Mei didiskontokan. Ini jangka waktunya 90 hari. Nah, didiskontokan di sini tanggal 17 Mei. Jadi, untuk menghitung periode diskontonya berarti terhitung dari 17 Mei sampai dengan 1 Juli. Nah, ini periode diskontonya. Berapa lama? Ya, kita hitung berapa lama periode diskontonya. Kita hitung dari tanggal 17 Mei sampai dengan 1 Juli. Nah, berapa lama? 17 Mei terhitung didiskontokan. Berarti di atas 17 Mei sudah didiskontokan ya. Berapa lama sudah didiskontokan di bulan Mei? Hitung dengan cara 31 hari dalam bulan Mei kurangi dengan tanggal pendiskontoan, tanggal 17. Berarti 31 kurangi 17 ada 14 hari. Di bulan Juni 1 bulan penuh, yaitu 30 hari. Di bulan Juli tanggal jatuh temponya di 1 Juli, berarti cuma 1 hari. Jadi total periode diskontonya itu ada 14 ditambah 30 ditambahkan dengan 1, ada 45 hari. Jadi didiskontokannya itu selama periode diskontonya itu ada 45 hari. Ini kita simpan untuk menghitung bunga diskontonya ya. Untuk menghitung bunga diskontonya, karena perlu diketahui periode diskontonya itu berapa lama gitu. Kembali lagi ke jurnal.
Jadi pendiskontoan wesel PT Ambisi tertanggal 2 April oleh PT Delima kepada bank di tanggal 17 Mei. Pendiskontoannya, jadi kas yang diterima sama PT Delima itu berapa dari bank. Kita mesti hitung dulu pendiskontoannya, berapa nilai yang akan kita terima. Dan sebelum kita mencari kas yang kita terima, kita harus tahu dulu nilai jatuh temponya itu berapa. Nilai jatuh tempo didapat dari nilai nominal wesel ditambahkan dengan bunga wesel. Bunga wesel didapat dari 90 hari dengan bunga 9%. Ya, tinggal dikalikan saja di sini. Nilai nominalnya 20 juta kalikan dengan 9% bunga weselnya kalikan dengan jangka waktunya ya 90/360 dapat 450.000. Jadi nilai jatuh temponya itu 20.450.000. Kalau kita tidak diskontokan, kita tunggu sampai tanggal jatuh temponya, yaitu di 1 Juli tahun 2017 kita akan dapat uang cash sebesar 20.450.000, yaitu nilai nominal wesel beserta bunga weselnya. Karena kita diskontokan di tanggal 17 Mei 2017, berarti ada bunga diskonto yang harus kita serahkan, kita bayarkan kepada si pihak bank. Nah, bunga diskontonya itu berapa lama? Terhitung periode diskontonya itu berapa lama? Yaitu terhitung dari 17 Mei sampai dengan tanggal jatuh temponya, yaitu 1 Juli. Ada 45 hari. Jadi bunga diskontonya itu dihitung dari nilai nominal, nilai jatuh tempo wesel 20.450.000 kalikan dengan bunga diskonto 10% kalikan dengan periode diskonto 45/360 hari dapat 255.625. Jadi kas yang akan diterima sama bank yaitu bukan pada nilai jatuh temponya, tetapi setelah dikurangi dengan bunga diskontonya, yaitu 20.450.000 kurangi dengan 255.625, yaitu dapat kas yang diterima oleh PT Delima dari bank itu adalah 20.194.375. Oke, dapat diskon kas yang diterima oleh bank oleh si perusahaan dari bank, yaitu ada kas yang diterima 20.194.375. Kemudian atas nilai nominal, atas piutang wesel yang didiskontokan, berarti ada piutang wesel yang kita hapus di sebelah kredit, yaitu 20 juta. Nah, selisihnya 194.375 kita catat sebagai pendapatan bunga di sebelah kredit. Jadi harusnya kalau kita nggak diskontokan, hanya kita dapat bunga 450.000. Karena kita diskontokan, kita terima kas lebih awal, lebih cepat dari tanggal jatuh temponya, pendapatan bunga kita berkurang. Nah, sisanya menjadi 194.375. Gitu. Jadi oke ya, untuk diskonto ya sudah kita bahas, kita kerjakan sama-sama ya. Selesai transaksi terkait dengan 17 Mei, jurnalnya juga sudah. Kita lanjut ke 19 Mei. Diterima kas dari PT Gita untuk pelunasan piutangnya sudah dihapus sebesar 1.600.000. Berarti sama, kita munculkan dulu yang sudah kita hapus sebelumnya, di mana kita munculkan kembali piutang, kita munculkan kembali juga saldo CKP-nya di sebelah kredit 1.600.000. Baru kita hapus piutang kita, akui ada kas kita terima di sebelah debit, piutang di sebelah kredit 1.600.000. 19 Mei, lanjut ke 9 Agustus. 9 Agustus diterima 20% dari total 12 juta piutang kepada PT Salim. Jadi PT Salim lunasin utang dia ke kita 12 juta, itu 20% doang di tanggal 9 Agustus. Piutang ini berasal dari penjualan kredit tahun lalu. Jadi sebelumnya ada kita catat ke piutang usaha. 20% yang kita terima, berarti ada kas di debit, piutang di kredit.
20 juta ya, 12 juta kalikan 20% dapat 2.400.000 ya. Nah sisanya belum, berarti sisanya itu 12 juta kurangin dengan 2.400.000, berarti dapat 9.600.000. Itu yang belum dilunaskan. Tanggal 10 Agustus, nah ternyata si Salim dinyatakan bangkrut dan piutangnya dihapus. Piutangnya itu bukan 12 juta lagi sisanya, tetapi 9.600.000. Karena 20%-nya itu sudah dilunaskan di tanggal 9 Agustus, yaitu 2.400.000. Itu. Ya, lanjut. 1 September, dijual barang dagangan secara kredit kepada PT Dana seharga 80 juta dan diterima wesel 6 bulan, tingkat bunganya 10%. Berarti ada penjualan di debit, kreditnya bukan piutang ya, karena diterbitkan wesel, catat ke piutang wesel. Nilainya 80 juta. Bunganya belum kita hitung ya, tunggu jatuh tempo atau tunggu akhir periode untuk penyesuaian atas pendapatan bunganya yang ditampung ke piutang 2. Tanggal 1 September. 1 September berarti yang jangka waktunya 6 bulan, berarti jatuh temponya itu Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret. Jatuh temponya itu di 1 Maret di tahun berikutnya. Ini yang terakhir 13 September, dihapus piutang Tuan Edwin 6.250.000. Berarti debitnya itu debitnya itu CKP, cadangan kerugian piutang, kreditnya piutang usaha 6.250.000. Selesai untuk transaksi selama tahun berjalan terkait dengan piutang maupun piutang usaha maupun piutang wesel. Lanjut ke yang B. Yang B itu diminta buat penyesuaian atas pendapatan bunga tahun 2017. Nah, ini berarti berkaitan dengan piutang wesel yang berbunga. Di sini di transaksi yang sudah kita kerjakan ada 2 wesel yang diterbitkan ya, yaitu di tanggal 2 April dan juga tanggal 1 September. Cuma yang di tanggal 2 April ini sudah kita diskontokan, nggak ada masalah lagi, pendapatan bunganya sudah kita catat sebesar nilai kas yang diterima. Itu selisihnya antara nilai kas yang diterima dengan nilai nominal weselnya. Berarti ini udah nggak masalah. Yang belum teradjust, belum terselesaikan piutang wesel yaitu piutang weselnya yaitu berkaitan dengan piutang wesel tanggal 1 September, di mana jatuh temponya itu di 1 Maret. Berarti di 31 Desember 2017 ini harusnya sudah ada piutang bunga dan pendapatan bunga yang harus kita akui di sini. Karena belum dilunaskan jadi tidak tercatat di transaksi jurnal. Otomatis perlu kita buat jurnal penyesuaiannya. Jurnal penyesuaian untuk bunganya terhitung dari September sampai Desember. Berapa bulan? Berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti ada 4 bulan atas pendapatan bunga harus kita akui atas wesel yang diterbitkan di 1 September ini. Bagaimana perhitungannya? Berarti kita hitung bunganya sampai Desember. Dari nilai nominal wesel 80 juta kalikan dengan bunga weselnya 10%, kalikan dengan periode weselnya, bunga wesel atau periode jangka waktu weselnya itu sampai dengan 31 Desember. Berapa bulan? September, Oktober, November, Desember. Berarti 4/12, 4 bulan dari 1 tahun. Ya, 2 bulannya itu nanti di 1 Maret, di Januari dan juga di Januari dan juga Februari. Ya, sampai di akhir Februari. Yang jatuh temponya itu di 1 Maret. Jadi 2 bulannya itu di tahun berikutnya, 4 bulannya itu di tahun 2017. Tinggal dihitung saja. Dapat ya 4 bulannya 80 juta kalikan 10% kalikan dengan 4/12. Dapat bunga weselnya itu 2.666.667 rupiah. Debitnya apa? Kita akuinya sebagai apa? Akui adanya pendapatan bunga yang akan kita peroleh di tahun berikutnya di 1 Maret nanti. Ya, tetapi sampai 31 Desember
kita akui dulu 4 bulannya sampai dengan 31 Desember dulu, yaitu 22.666.667. Berarti ada pendapatan bunga yang harus kita akui di tahun 2017 ini. Karena belum dibayarkan, belum diterima uangnya, kita tampung dulu ke piutang bunga. Gitu. Selesai yang poin B. Nah, sudah, lanjut ke yang C. Yang C, buatlah ayat jurnal penyesuaian untuk kerugian piutang tanggal 31 Desember 2017 apabila cadangan kerugian piutang di tahun 2017 dengan analis piutang yaitu sebesar 7.850.000. Sebelum ke jurnal ini, kita harus tahu dulu saldo CKP per 31 Desember 2017 sebelum penyesuaian. Ya. Kita hitung dulu CKP-nya. Di sini. Saldo awalnya, nih. Ini saldo awalnya. Ya. Saldo awalnya itu ada di kredit 26.400.000. Kita masukin di sini. Nah, kita lihat transaksi selama tahun 2017 yang berkaitan dengan CKP. Kita mulai dari tanggal 22. Tunggu bentar. Tanggal 22 Januari kita debitkan CKP. Catat di sebelah debit di rekening CKP-nya, buku besar CKP-nya. Terkait dengan rekening CKP-nya. Kemudian tanggal 17 kita kreditkan 2.400.000. Kita kreditkan di sini. Tuh. Kemudian tanggal 28 Februari kita debitkan CKP-nya. Berarti kita coba debitkan. Bukan coba lagi ya, tetapi memang kita debitkan 5.550.000. Kemudian tanggal 5 April debit CKP 7.700.000 kita masukin. Kemudian masih ada 19 Mei kita kreditkan CKP kita. Kita catat ke kredit nilainya 1.600.000. Kemudian masih ada tanggal 10 Agustus. Nih, kita debitkan CKP 9.600.000. 9.600.000. Kemudian tanggal 13 September yang terakhir kita debitkan 6.250.000. Oke, selesai. Selesai ya. Udah nggak ada lagi kan? Nah, setelah itu kita hitung saldo CKP kita sebelum penyesuaian per 31 Desember. Total debit itu ada 31.850.000. Total kredit ada 30.400.000. Nah, total debitnya itu lebih besar dari total kreditnya. Berarti saldo CKP selisihnya, sisanya itu ada di sebelah debit. Tinggal dikurangi saja. Yaitu 1.450.000. Berarti di sini posisi CKP-nya itu ada di sebelah debit, yaitu minus. CKP kan saldo normalnya itu di sebelah kredit. Karena dia di debit, berarti bersifat mengurangi gitu. Jadi saldonya minus, saldo CKP-nya. Gitu. Nah, kita coba lihat saldo sebelum penyesuaian per 31 Desember ada di sebelah debit saldo CKP-nya 1.450.000. Setelah dilakukan analisis sumber piutang, ternyata saldo CKP-nya itu harusnya per 31 Desember 2017 itu adalah 27.850.000. Berarti dari debit 1.450.000 harus kita jadikan menjadi di posisi kredit 27.850.000. Berarti yang perlu kita kreditkan berapa? Yang perlu kita catat di CKP-nya, yaitu sebesar selisihnya di sebelah kredit, yaitu 29.300.000. Gitu. Minus 1.450 tambahkan 29.300 dapat saldo CKP-nya 27.850, sama seperti analisa umur piutang. Gitu. Ya, jadi kalau dia di debit berarti ditambahkan, kalau dia posisi kredit sebelum penyesuaian ya harus kita kurangi, harus kita selisihkan di situ. Nah, kurang lebih seperti itu.
Jadi yang perlu kita adjust bukan 27.850 ya, ini saldo akhirnya. Yang kita adjust itu 29.315. Debitkan DKP, kreditkan CKP. Nilainya 29.300. Oke, selesai untuk pertanyaan atau instruksi atau yang diminta di poin C terkait dengan soal nomor 12. Jadi soal nomor 12 secara keseluruhan sudah kita kerjakan ya, sudah diselesaikan semuanya. Soal nomor 12 sudah, berarti sudahi juga terkait dengan pembahasan dan pengerjaan bersama-sama terkait dengan soal latihan atau soal latihan yang ada di chapter 8 ini, akuntansi untuk piutang. Jadi ada soal nomor 1, nomor 2, kemudian nomor berapa lagi yang tadi Wesel, nomor 12 dan juga nomor berapa tadi, nomor 6 ya. Jadi ada 4 soal yang sudah kita bahas sama-sama, sudah kita kerjakan sama-sama terkait dengan piutang usaha dan juga piutang Wesel yang terkait dengan penghapusan piutang, pencadangan kerugian piutang, pengisian piutang atau pengisian piutang tak tertagih, dan juga pendiskontoan Wesel sudah kita bahas semuanya di 4 soal tadi. Jadi saya rasa sudah cukup terkait dengan pembahasan soal latihan. Jika ada beberapa hal yang masih dibingungkan atau masih tidak dimengerti, perlu didiskusikan, ya silakan dibahas dan juga didiskusikan bersama-sama di grup WA saja. Jadi kita belajar sama-sama. Ya, kalau saya ngulang-ngulang terus ya kan juga pusing lihat video saya. Ini udah cukup banyak ngulang juga saya jelasinnya ya, gitu. Jadi lebih nyaman kan coba pahami dulu, belajar sendiri, pahami sendiri, sesuaikan dengan kunci jawaban yang telah saya berikan dan juga video ini, pelajari juga di video ini. Ya, saya harap bisa bermanfaat untuk kalian. Jadi kalau misalnya masih ada yang tidak dimengerti, baru kita bahas, kita diskusikan sama-sama di grup WA nanti. Dan ada beberapa soal lainnya, kalau ada soal lainnya tidak, kan bisa pelajari terkait dengan soal lainnya juga ya, yang tidak melarang kalian, kan juga bisa pahami terkait dengan soal-soal lainnya yang tidak saya bahas. Jadi kalau misalnya soal lainnya tidak akan mengerti, ya silahkan kalian diskusikan, kalian tanyakan saja di grup WA. Nanti akan kita pelajari, kita bahas, kita diskusikan sama-sama. Jadi untuk pembahasan soal latihan terkait dengan akuntansi untuk piutang selesai ya. Jadi untuk pertemuan berikutnya, di video berikutnya kita akan lanjut ke chapter yang baru. Jadi selesai untuk video ini dan sampai jumpa semuanya.